ini sudah ada 18 peserta ya. Sudah ada 18 peserta, sudah lumayan, alhamdulillah. Dan ini sudah pukul 2.30, sudah jam setengah 3. Langsung kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat guru-guru Umar Harun yang sudah bergabung. Terima kasih sekali. Terus selamat datang juga, selamat bergabung juga buat ayah bunda. Sudah ada beberapa dari wali murid juga. Alhamdulillah. Jadi ini saya sebagai moderator akan mulai untuk membukanya ya. Oke teman-teman, di hari Senin ini tanggal 31 bulan Mei 2021 kita akan Sekolah Islam Umar Harun ini perdana ya, perdana di tahun 2021 ini akan mengadakan perayaan hasil belajar. Jadi nanti ini mulai hari ini akan kita buka perayaan hasil belajar dari semua keluarga Sekolah Islam Umar Harun. Jadi baik hasil karya dari anak, hasil karya dari guru, hasil karya dari orang tua, semuanya nanti akan terlibat dalam membuat karya. Dan semoga mulai hari ini dan nanti seterusnya semuanya dilancarkan, bermanfaat dan juga berdampak. Amin. Jadi perkenalkan ayah bunda dan guru-guru, nama saya Hani, saya Bu Hani. Saya mendampingi guru kelas KBA untuk 1 jam ke depan. Saya akan memandu atau menjadi moderator dalam acara pembukaan ini. Dan dari beberapa karya yang sudah kami terima dari baik karya dari orang tua, karya dari guru, karya dari murid, itu sepertinya menarik ya, menarik sekali. Jujur dari saya pribadi dengan adanya perayaan hasil belajar ini sangat sangat antusias karena mungkin hal baru juga ya gitu. Jadi kayak yang tertantang buat karya itu bukan hanya anak gitu ya, tapi ada guru dan juga orang tua. Tapi kira-kira dari dari ayah bunda atau mungkin dari peserta yang lain ada yang kurang paham atau mungkin belum begitu mengetahui apa sih perayaan hasil belajar ini gitu. Perayaan hasil belajar ini yang seperti bagaimana sih? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh ketua panitia kita. Ya, langsung aja ya. Langsung aja kita panggil Bu Rodiah. Bu Rodiah sebagai ketua panitia perayaan hasil belajar ini. Nanti Bu Rodiah akan menjelaskan tentang sebenarnya apa manfaat dari perayaan hasil belajar ini dan tujuannya apa? Kenapa kok Sekolah Islam Umar Harun itu mengadakan PHB, mengadakan perayaan hasil belajar gitu. Dan yang mana karya-karya ini tuh bukan hanya anak yang membuat gitu, tapi juga melibatkan orang tua, melibatkan guru, semuanya terlibat membuat karya gitu, karya masing-masing gitu. Oke, langsung aja ya, kita panggil ketua panitia kita, Bu Rodiah. Halo Bu Rodiah. Halo Bu Ani, terdengar suara saya Bu Ani? Assalamualaikum Bu Rodiah. Iya, jelas. Jelas sekali. Waalaikumsalam. Jelas ya? Oke. Ya. Iya. Bisa saya mulai, silakan ya, silakan Bu Rodiah untuk sambutan dari ketua panitia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberi kesehatan oleh Allah, sudah bisa berkumpul ya di forum Zoom meeting secara virtual untuk acara pembukaan perayaan hasil belajar.
Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak. Amin. Di sini saya sebagai ketua panitia perayaan hasil belajar akan memberi sedikit sambutan, ya sedikit penggambaran ya dengan adanya perayaan hasil belajar ini, kawan-kawan guru dan para bapak ibu, para ayah bunda sekalian. Penggambarannya adalah tujuannya ya. Kenapa kok dikatakan perayaan hasil belajar? Diistilahkan seperti itu ya. Ini kalau nggak masa pandemi, ini nanti kita mungkin akan mengadakan acara semacam akhir sanah semacam itu. Nah, karena keadaan masih dalam suasana pandemi ya, kita banyak sekali penggunaan era digital, dan Sekolah Islam Umar Harun juga ingin memanfaatkan digitalisasi ini juga untuk sebagai wadah perayaan hasil belajar. Nah, tujuannya apa? Untuk tahun ini kami tidak hanya terfokus pada murid-murid kita, siswa-siswa kita dari mulai TPA sampai SD kelas 4, tapi kita juga melibatkan guru untuk berkarya dan juga orang tua yang berkarya. Karena kita prinsipnya semua murid, semua guru ya, dan kami murid, guru dan juga orang tua sama-sama belajar. Ya, kalau untuk siswa jelas itu ya, anak-anak kita stimulasi, kita dampingi dalam proses belajarnya, anak-anak berkarya. Dan tahun ini kami tidak hanya sekedar anak berkarya seperti itu saja, tapi kami lebih menekankan pada menitik fokuskan pada summative assessment ya, atau istilah umumnya penilaian akhir semester gitu. Tapi penilaian akhir semesternya kita mungkin agak beda ya. Bagaimana biasanya? Ya mungkin untuk siswa memang ada asesmen, ada tujuan belajar yang ingin capai adalah salah satu bentuk asesmennya. Untuk guru juga kami apresiasi dalam wadah perayaan hasil belajar ini, harapannya guru juga proses. Nah, ini tidak hanya guru yang sudah mendampingi anak-anak di sekolah, tapi juga orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Nah, pasti juga terjadi proses belajar kan di situ. Nah, di tahun ini kami juga ingin mengapresiasi orang tua, ingin memberikan wadah kepada orang tua untuk berkarya. Nah, untuk berkarya dalam perayaan hasil belajar ini. Kemudian penggambarannya bagaimana untuk perayaan hasil belajar tahun ajaran 2020-2021 ini. Nanti kita akan manfaatkan dunia sosial media, kita akan manfaatkan dunia digital ya, biar kita tidak ketinggalan zaman juga. Nanti akan ada wadah blog, semacam sebuah wadah karya-karya, tulisan ataupun video, nanti akan ditampung di YouTube. Jadi beberapa link sosmed yang kami sudah sebar, dari panitia sudah sebar, itu bisa diikuti, dipantau, baik YouTube, blog, maupun sosial media lainnya. Karena kita akan memanfaatkan semua itu untuk mempublikasi karya-karya kita. Nah, harapannya karya-karya kita tidak hanya sekedar dipublikasi, ya, selain juga sebagai apresiasi kita sudah berkarya, publikasi juga sebagai tempat untuk ya istilahnya promosi sekolah gitu ya. Jadi harapannya tidak hanya berdampak baik pada lingkungan kita sendiri, tapi juga berdampak baik pada lingkungan sekitar kita dan berdampak baik pada umum, secara umum di luar sana. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang terlibat. Saya sebagai ketua panitia bekerja sama dengan beberapa guru
yang bekerja sama untuk menjalankan perayaan hasil belajar ini dengan lancar. Ada koordinator panitia karya anak yaitu Bu Nisa yang sudah mengkoordinir timnya. Ada koordinator panitia karya guru yaitu Bu Leilia Syariatum dan juga timnya yang sudah mengkoordinir karya guru. Kemudian ada Bu Horit sebagai koordinator karya anak dan juga timnya. Terima kasih sekali teman-teman guru yang tercinta yang sudah mengusahani atas berjalannya, terkumpulnya karya-karya hebat kita semua. Dan tidak lupa kepada Bu Hani dan tim, Pak Joko, Bu Vila, dan Bu Ida sebagai tim publikasi yang akan bekerja keras ya ke depannya untuk mempublikasi karya-karya kita semua. Gitu. Dan mohon doanya untuk semuanya ya Bunda Stanton, guru-guru Stanton, dan mungkin ada anak-anak yang gabung ya, supaya proses perayaan hasil belajar ini secara berkala kita akan sharing atau akan membagikan link-link karya-karya melalui WhatsApp group, melalui sosial media yang bisa diakses, kemudian bisa dinikmati untuk belajar kita semua, untuk kalangan sekolah kita sendiri dan juga untuk umum. Nah, tetap harapannya semoga berdampak baik ya. Yang terakhir, kedepannya juga nanti akan ada semacam refleksi atas proses perayaan hasil belajar ini. Jadi kita tidak berhenti pada menikmati karyanya kita, mempelajari karyanya kita, tapi juga kita akan merefleksikan apa sih yang kita dapatkan dari belajar dari karyanya siswa atau murid, dari guru, dan dari karyanya para orang tua yang terlibat. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya Bu Rodia dari Ketua Panitia Pekan Perayaan Hasil Belajar ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat, baik yang mengirim karya maupun para panitia dan semua keluarga Sekolah Islam Umar Harun. Apabila ada kekurangan kata dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembalikan ke Bu Hani ya. Ya, terima kasih Bu Rodia. Oke, teman-teman. Saya lihat sepertinya sudah semakin banyak ya yang ikut bergabung di pembukaan perayaan hasil belajar ini. Dan apa namanya yang bergabung ini sepertinya memang juga ada anak-anak ya. Tadi saya lihat ada Mbak Afaf ikut bergabung. Halo Mbak Afaf. Terus ada Mas Segaf ya, ada Mas Segaf juga sudah ikut bergabung. Apa namanya? Seru ya. Ada anak-anak juga ya. Jadi di sini kalau ingatkan lagi ya, minta tolong buat peserta yang lain untuk mematikan ini di speakernya biar nanti suaranya tidak saling bertabrakan gitu. Nanti kalau ada kesempatan untuk sharing atau bercerita bisa dinyalakan speakernya itu. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit gambaran ya perayaan hasil belajar dari ketua panitia kita yaitu Bu Rodia. Jadi perayaan hasil belajar ini memang kalau di luar itu mungkin seperti ujian ya, tapi ujiannya itu seru gitu. Di sini ujiannya seru, ujiannya membuat karya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing gitu selama pembelajaran 1 tahun ini gitu. Dan serunya lagi yang membuat karya bukan hanya anak gitu, tapi ada karya guru dan juga karya orang tua. Oke, sama seperti yang dikatakan Bu Rodia tadi bahwa mulai besok tim publikasi tanggal 1 Juni akan mulai mengupload atau meng-share semua secara bertahap karya-karya dari anak, murid atau guru.
Selanjutnya dari kami ingin mendengar ini dong, apa namanya, sharing atau pendapat dari peserta, baik nanti dari anak, dari guru atau dari orang tua terkait PHB ini, terkait perayaan hasil belajar ini. Kira-kira kesannya gimana sih membuat karya bersama anak, membuat karya pengalaman, mungkin guru pengalaman mengajar selama 1 tahun ini. Terus apa namanya juga bisa dengan adanya PHB ini, kalau dari kami ingin mendengar apa namanya perwakilan dari peserta mungkin ya untuk menjelaskan pendapatnya atau kesannya dengan adanya PHB ini tuh gimana sih rasanya gitu, rasanya itu perasaannya bagaimana sih? Mungkin dari guru dulu atau mau dari apa namanya orang tua yang ingin berpendapat? Dari Bulia. Halo Bulia. Bulia? Mungkin dari Bulia sebagai guru di Umar Harun kan pasti membuat karya juga ya. Membuat karya yang akan dipublikasikan. Bulia mungkin mau sharing-sharing terkait apa namanya pendapatnya atau apa namanya perasaannya bagaimana dengan adanya PHB ini dari sisi guru. Coba dong ingin mendengar pendapat dari Bulia. Jadi ini pertama kalinya ya ada perayaan perdana. Ya, perasaannya senang sekali soalnya jadi bisa tahun ini bisa bikin karya, bisa membimbing anak-anak untuk bikin karya. Rasanya itu gimana ya, pembelajarannya itu jadi lebih bermakna gitu loh. Gitu ya. Jadi lebih kerasa Bu ya kalau didokumentasikan kayak gini. Ya, dan apalagi kan didokumentasikan macam-macam kan karyanya. Ada video, ada tulisan. Nah, dari situ kita bisa tahu kan, oh ternyata saya bisa gitu. Pengalaman baru juga itu ya. Iya. Oh ya. Terus apa namanya? Senang ya Bu Lia ya dengan adanya PHB ini ya. Senang sekali. Selain saya perannya 3 ya. Orang tua juga mewakili karya anak. Nah itu antusias sekali bikin karya itu sudah senang sekali gitu. Jadi saya juga ikut antusias karena semangatnya teman-teman itu. Jadi saya dapat gitu dari teman-teman. Oh, ada perbedaannya nggak Bu pas waktu membuat karya sebagai memposisikan sebagai guru sama membuat karya memposisikan sebagai orang tua? Ada perbedaannya nggak Bu Lia? Tentunya ada. Kalau sebagai guru yang saya sampaikan, yang saya sharingkan adalah pengalaman saya mengajar bersama teman-teman. Yang sebagai orang tua tentunya saya menceritakan apa yang saya alami, yang saya rasakan selama menjadi orang tua. Nah, jadi beda temanya, beda objeknya juga. Iya. Jadi pengalamannya pun juga beda Bu ya. Meskipun ya aslinya sama mendampingi anak gitu. Maka jadi guru kan mendampinginya banyak, anaknya lebih banyak. Kalau sama anak sendiri anaknya 1 ya. Ya, masih kecil. Masih kecil. Jadi tahapannya juga beda ya. Bu Lia ini guru SD ya? Iya. Jadi senang sekali Bu ya ada wadah apa namanya wadah perayaan hasil belajar seperti ini. Jadi pengalaman kita itu seperti terdokumentasikan gitu Bu ya. Nggak apa namanya, nggak hanya sebagai special moment yang berlalu gitu, tapi ada wadah untuk mendokumentasikannya gitu. Jadi harapannya sih ya semoga tahun-tahun yang akan datang iya semakin berkembang karya-karya guru. Amin. Iya. Jadi kayak wah Umar Harun punya karya banyak juga gitu. Oke, iya. Baca sebagai apa ya pembelajaran yang bermakna gitu. Amin. Oke. Ya ada tambahan lagi mungkin Bu Lia? Ya, saya juga maksudnya senang ya.
ini yang harus dikembangkan Bu Ani. Jadi ini itu penting. Ini itu penting untuk dilakukan setiap akhir tahun. Jadi kita bisa ini apa? Bisa tahu anak-anak juga nggak bosen masa ujiannya tulisan terus atau pertanyaan terus. Iya. Nah, dengan belajar ini anak-anak jadi lebih antusias gitu. Lebih antusias. Iya, macam-macam gitu kan, karyanya bisa dinikmati, bisa berwarna. Dan karyanya itu diapresiasi gitu ya Bu ya. Ya, diapresiasi, terus nanti akan dilihat dengan banyak orang gitu. Yang semoga bisa bermanfaat buat orang lain juga gitu. Amin. Amin. Oke. Sudah Bu Lia? Sudah Bu Ani. Oke, makasih Bu Lia atas sharingnya. Mungkin sekarang kalau ingin yang dari wali murid mungkin ya, yang dari orang tua untuk berbagi cerita atau sharing terkait pengalamannya membuat karya gitu. Wah, ini pasti orang tua juga hal baru ya, membuat karya bersama anak mungkin atau karya mendampingi anak selama 1 tahun ini ada dampak apa seperti itu ya. Kira-kira siapa ini dari orang tua yang ingin berbagi cerita? Ada ini bundanya Mas Segaf, ya. Ada bundanya Mas Segaf. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Halo Ibu. Oh, ada Mas Segafnya ya? Halo, Mas Segaf. Semangat, paling semangat Mas Segaf. Oh, backgroundnya keren itu. Kayak lagi jalan-jalan ke angkasa ya Mas Segaf ya? Yang milih siapa Mas? Yang Mas Segaf sendiri yang milih Bu Ani. Oh, keren. Bu Guru aja belum bisa bikin background kayak gitu, Mas. Nanti diajarin ya. Oke, Bunda. Mungkin Bunda bisa berbagi ceritanya terkait pengalamannya Bunda dalam membuat karya bersama Mas Segaf. Sepertinya karyanya orang tua ini juga menarik-menarik gitu. Silakan Bunda. Ya, terima kasih kesempatannya. Kemarin itu terus terang sangat tertantang saya, untuk saya pribadi belum terbiasa menjadi penulis. Kemarin saya sempat mengikuti yang berbagi pengalaman menulis. Jadi nambah ilmu ya kalau menurut saya pribadi. Betul. Sebelum dikirim saya nge-share tulisan saya ke grup keluarga dulu, kan nggak pede, ini gimana pantas enggak di grup keluarga, terus bagus kok, oh ternyata bisa menulis juga ya, kan selama ini nggak pernah mencoba, mungkin kalau ada perayaan hasil belajar ini, saya tidak akan mencoba menjadi belajar menulis seperti itu. Untuk pembuatan video, sebenarnya membuat video sudah biasa dengan Mas Segaf. Kebetulan Mas Segaf juga senang ngevlog, cuman memang tidak saya publikasi untuk dokumentasi pribadi saja. Gitu. Jadi karyanya bundanya Mas Segaf ini menulis ya Bu, karya menulis. Ya, menulis pengalaman mendampingi perkembangan anak. Oh, wah menarik sekali itu Bu. Jadi kan nanti bisa dibuat ini ya, belajar juga bagi pembaca dari orang tua yang lain, dari cerita pengalaman bundanya Mas Segaf. Jadi memang betul-betul wadah perayaan hasil belajar ini sangat membantu sekali Bu ya. Maksudnya yang awalnya merangsang, menstimulasi saya pribadi untuk berkarya. Yang biasanya kita hanya nyuruh-nyuruh anak Bu ya, tapi sekarang kita yang tertantang untuk membuat karya. Ya Bu. Jadi membuat karyanya bersama-sama gitu. Baik anak sama orang tua juga gitu. Oke, ada tambahan lagi mungkin budenya Mas Segaf? Sudah cukup, terima kasih Bu Hani. Ya. Mas Segaf gimana perasaannya? Kalau Mas Segaf gimana? Ini pengen tanya Mas Segafnya dong. Mas Segaf gimana? Senang nggak? Membuat duduk yang bagus. Atau membuat video kemarin?
Video membuat salad gimana perasaan Mas Egap? Coba diceritakan ke Bu Maya. Biasa. Biasa. Videonya video apa Mas Egap? Video tentang apa? Salad buah. Oh, bikin salad buah. Maksudnya Kenapa bikinnya kok biasa? Kenapa? Kok rasanya biasa aja, kenapa? Karena itu Apa? kurang manis. Oh, ini salad buahnya kurang manis. Jadi apa namanya, kurang seru gitu ya? Sama apa yang lebari es. Oh. Iya. itu rasa saladnya ya Mas ya, kurang manis. Kalau saat membuat apa namanya, salad buah sama Bunda ya, membuat salad buahnya sama Bunda. Nah, itu rasanya gimana? Membuat salad buahnya gimana? Iya, senang nggak? Buat videonya. Waktu buat videonya. Apa ya biasa aja? Bahan-bahannya itu ada mayones, keju, buah. Perasaan Mas membuat gimana? Pas membuat campur biasa. Merasa sulit nggak? Apa seneng? Hah? Kecil, Bu. Oh, kecil. Oh, bisa ya Mas Egap. Mas Egap nanti penasaran juga nggak sama karya teman-teman yang lain? Iya. Besok Mas Egap sering-sering lihat apa namanya, sosial medianya Sekolah Sumber Harun ya. Nanti banyak karya-karya teman-teman yang lain juga. Ada karyanya Mas Egap, ada karya dari teman-temannya Mas Egap juga. Nanti ini ya, Mas Egap juga lihat karya-karya teman-temannya ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas Egap. Dadah. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Ya, sama-sama. Oke. Masuk. Oke, senang juga tadi dapat cerita dari apa namanya Mas Egap ya. Dari apa namanya perasaannya Mas Egap saat membuat salad buah, katanya biasa aja. Tanya kecil. Terus belum. Mungkin dari Bunda yang lain ada yang ingin berbagi cerita lagi terkait apa namanya kesannya membuat karya, atau mungkin satu lagi dari guru atau satu lagi dari orang tua, ada yang ingin berbagi cerita, mungkin bisa angkat tangan dulu. Dari orang tua. Ini sing aktif mau gitu. Ada Mas Zidan ya. Mas Zidan mau berbagi cerita, Mas Zidan? Enggak. Halo Mas Zidan. Oh enggak mau. Kenapa kok enggak mau? Enggak apa-apa, cerita aja. Gimana rasanya membuat karya sama orang tua, sama bu guru? Mas Zidan mau cerita enggak? Atau mungkin Mbak Afaf? Sepertinya di sini ada Mbak Afaf, ada Mas Aska. Halo Mbak Afaf. Mungkin bisa dari ini ya, dari orang tua lagi. Bu Nelly mungkin ada. Bu Nelly ingin berbagi cerita. Halo Bu Nelly. Membuat apa? Oh, ini Mas Zidan. Halo Mas Zidan. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum. Halo Bu. Halo. Mas Zidan gimana perasaannya adanya perayaan hasil belajar ini? Karyanya nanti ditampilin di sosial media, di YouTube, di Facebook, di Instagram. Senang nggak membuat karyanya Mas Zidan? Biasa aja. Emang Mas Zidan bikin karya apa? Mas Zidan bikin karya apa? Karya apa? Membuat puding. Kalau di rumah membuat puding ya. Kalau karya sekolah, karya yang risetnya Mas Zidan bikin apa?
kirim video membuat Oh, video membuat puding ya. sama mengirim foto keluarga sayang sama adik. Oh, foto keluarga sayang sama adik. Mas Jidan sayang ya sama adiknya ya. Ini lagi sama adik. Mas Jidan lagi sama adik. Iya. Lagi main apa Mas Jidan? Mas Zidan udah penasaran nggak sama karyanya teman-temannya Mas Zidan juga? Enggak. Enggak. Bener. Nggak penasaran sama karyanya Mas Tegar, karyanya teman-teman kelas yang lain. Jadi adik-adik karyanya juga lucu-lucu loh. Nanti ada karyanya anak kelas TK, karya anak kelas KBA, kelas TPA juga ada. Nggak penasaran sama karya-karya teman-teman yang lain? Penasaran nggak kalau Mas Zidan? Halo? Mas Zidan mau cerita lagi nggak? Enggak mau. Nggak mau? Sudah? Mas Zidan sudah? Iya. Oke, terima kasih Mas Zidan. Dadah. Oke, terima kasih sekali. Kalau bisa ini, kalau kasih satu kesempatan lagi mungkin dari peserta yang ingin berbagi cerita, monggo dari bunda-bunda yang ingin sharing pengalamannya saat membuat karya, bisa angkat tangan. Habis makan apa? Saling dulu, saling dulu ya, saling dulu. Ada lagi orang tua yang ingin berbagi cerita? Atau mungkin dari ini ya, tadi yang sudah pertama kali masuk, ada ibunya Mas Ubay, sama ibunya Mbak Talita. Halo Ibu. Ibu Windy ya? Ibunya Mas Ubay. Ibunya Mas Ubay dan Mbak Talita mungkin ingin berbagi pengalamannya dalam mendampingi membuat karya. Ya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Halo Ibu. Katina. Mungkin bisa dilihatin videonya, videonya bisa dibuka mungkin Bu, biar bisa kelihatan. Kameranya bisa dinyalakan mungkin Bu. Ya. Sudah Bu. Sepertinya ada kendala. Oh sudah ya? Oh sudah nggih. Sudah. Bu Windy nggih. Gimana Bu Windy pengalamannya bikin karya sama karya orang tua? Bu Windy karyanya apa ya kalau boleh tahu? Kemarin Mas Ubay memilih karya untuk membuat ini pencampuran warna, Bu. Oh, mencampur warna. Iya. Gimana Bu perasaannya dengan adanya perayaan hasil belajar ini, Bu? Iya, sebetulnya senang sekali. Sering-sering aja diadakan setiap tahun, Bu. Karena memang kalau anak-anak, yang namanya anak-anak, hasil karyanya diapresiasi itu kan pasti senang banget. Iya. Ya. Terus apalagi dia bisa lihat, oh dulu aku pernah bikin kayak gini. Iya. Lebih ini Bu ya, ada dokumentasinya terjaga gitu. Iya. Terus terang kemarin waktu bikin karya itu yang pencampuran warna itu Mas Ubay sudah diingatkan saya sebetulnya sama Mas Ubay berkali-kali, cuma sayanya yang belum sempat, jadi baru mengirimkan videonya itu setelah Lebaran. Oh gitu. Jadi belum, baru sempat itu. Tapi Mas Ubaynya juga semangat Bu ya bikin karyanya ya. Iya, malam.
Oh ya sangat Mas Ubay. Iya. Merasa tertantang Bu ya. Iya. Anak diajak membuat karya seperti ini. Iya. Jadi Mas Ubay itu rasa pengen tahunya warna ini dicampur warna ini itu jadi apa, itu sangat tinggi sekali. Jadi apa? Iya. Itu ide dari Mas Ubay sendiri ya Bu? Iya betul Bu. Nggih. Kalau dari Ibu sendiri, dari karya orang tua? Saya kemarin enggak ikut. Enggak. Ini belum mengirim karya ya Bu ya? Iya, nggih. Mboten napa-napa. Belum sempat. Yang penting Mungkin sudah mendampingi. Oke. Semoga tahun depan Bu ya. Ya insya Allah. Tahun depan bisa ikut mengumpulkan karya, mungkin dalam mendampingi proses belajarnya Mas Ubay sama Mbak Talita kan. Ada Mbak Talita juga ya. Ada. Kalau Mbak Talita bikin karya apa Bu ya? Mbak Talita belum Bu, cuman kemarin itu waktu Mas Ubaynya bikin karya dia sekaligus ikut. Terus yang kemarin itu juga di rumah inisiatif sendiri untuk melakukan riset Coca-Cola, Fanta sama Sprite itu diisi sama permen Mentos. Kan bisa mengeluarkan wih gitu loh. Oh, jadi bikin eksperimen ya Bu ya? Iya, bereksperimen gitu. Kemarin juga sudah saya kirimkan ke Bu Rofa apa Bu Lia ya kemarin ya? Sudah pernah dikirimkan ke guru ya? Ya. Oh, nggih. Anak-anak memang suka sekali Bu ya bikin eksperimen seperti itu. Ya, betul. Rasa ingin tahunya tinggi. Selalu penasaran dengan hal-hal baru. Iya, apalagi betul. Kalau rasa penasarannya itu terwadahi gitu, ada wadahnya, terus bisa ada yang mendampingi, ada yang mengapresiasi, itu anak-anak pasti akan senang sekali Bu ya. Iya. Dia juga nantinya juga pengen lagi kayak gitu. Oh gitu. Iya pasti itu Mas Ubay kemarin terus tadi pagi terus sudah Bu nanti kita bikin eksperimen kayak gini yang itu kulit semangka yang isinya diambil terus nanti diisi puding terus dipotong-potong. Saya yang belum sempat. Jadi ini cari eksperimen yang lain gitu Bu ya, mencoba yang lain gitu. Oke. Ya Ibu, harapan dari kami juga seperti itu sih Bu. Semoga tahun depan kita tetap mengadakan perayaan hasil belajar ini dan harapannya semoga dari guru, dari murid dan juga dari orang tua banyak yang berpartisipasi mengirimkan karyanya gitu. Iya betul. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Bu. Salam buat Mas Ubay sama Mbak Talita Bu. Ya, ini saya masih di kantor soalnya. Oh masih di kantor. Ya, nanti saya sampaikan ke Mas Ubay dan Mbak Talita. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Terus lagi kita teleponnya. Ayo terakhir ya. Terakhir mungkin ada sharing berbagi cerita lagi dari orang tua, pengalamannya orang tua. Tadi ada yang ini ya, baru bergabung ya. Yang baru bergabung, selamat datang di pembukaan perayaan hasil belajar ini. Ada lagi dari orang tua yang ingin berbagi cerita? Mungkin bundanya Mas Alin ya. Bundanya Mas Alin. Halo, Mas Alinnya tidur, Bu. Oh, Mas Alinnya tidur. Halo, Bu. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana, Bu, perasaannya, Bu, dengan adanya perayaan hasil belajar ini perdana di sekolah Umar Harun? Sebenarnya pertama kali saya tuh agak kepo, Bu. Apa ya perayaan hasil belajar itu? Iya. Kata-katanya seru gitu, merayakan gitu, Bu ya? Iya. Saya kira gambaran saya itu perayaan di sekolah. Kayak pentas seni gitu, Bu ya? Iya. Gambaran awal saya seperti itu. Tapi setelah tahu
alurnya, terus buka-buka di Instagram kok. Oh, berarti berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Sekarang sudah lumayan tergambarkan Bu ya perayaan hasil belajar ini. Iya. Ibu ini juga mengirim karya orang tua. Oh ya. Karyanya apa Bu? Kemarin itu saya ini antara orang kurang kerjaan sama mau ikut perayaan ini beda tipis, Bu. Kok bisa? Ibu itu pasti perannya selalu ini, Bu, selalu apa namanya, multi peran gitu. Jadi nggak ada yang namanya kurang kerjaan, Bu. Enggak, soalnya pengangguran dan apa ya, Bu, ya pengangguran penuh itu, Bu, soalnya, Bu. Berarti bisa mendampingi pembelajarannya Mas Alin penuh ya? Insya Allah. Amin. Ibu bikin karya apa, Bu? Kemarin ceritanya dari 4 perayaan hasil belajar itu keempat-empatnya saya ikut semua, Bu, ceritanya, Bu. Oh, wow. Berarti bikin tulisan ya? Bikin gambar kalau juga? Bikin tulisan itu dari seleksi dari sekolah, Bu. Tapi kalau yang 3 itu saya pengangguran, Bu. Jadinya saya ikut, Bu. Iya. Tapi penganggurannya jadi kreatif, Bu ya. Pengangguran yang kreatif ini. Insyaallah, amin. Amin. Dan semoga juga bisa menginspirasi orang tua yang lain, Bu ya. Apa namanya, dari berbagi ceritanya Ibu. Dan juga salut, Bu. Apa namanya? Ibu berani menantang diri untuk membuat karya banyak gitu. Kalau mauan kalau sudah bikin 1 ya udah gitu. Soalnya pikiran saya begini, Bu, nanggung daripadanya 1, kan semua hanya 4, jadi ya sekalian untuk mencoba gitu ya, mengisi kegabutan waktu ini, Bu, jadi ya ikut aja lah gitu. Dan ini jadi apa namanya, hasil belajarnya Ibu juga jadi terdokumentasikan, Bu ya. Ya, mumpung ada wadahnya ini gitu ya. Iya. Ikut kreasi bersama Mas Alin, Bu, ceritanya, Bu. Mas Alin bikin apa, Bu? Yang waktu karyanya perayaan belajar itu, Bu. Itu ada family time, itu fotonya ketika kita menyiram tanaman, menyiram bunga. Terus yang waktu itu cookingnya itu masak pisang goreng, Bu, ceritanya. Terus yang ketiga itu apa ya? 3S, Bu. Apa itu, Bu? Apa ya, serba-serbi seorang ibu. Itu serba-serbi. Wah, jadi penasaran ini, Bu, sama karyanya Ibu. Jadi jangan penasaran, Bu. Jangan penasaran, nanti mengecewakan, Bu. Siapa tahu nanti dari Guru Umar Harun juga bisa belajar dari ceritanya Ibu gitu. Jadi kita semuanya bisa belajar dari hasil karyanya teman-teman semua gitu, Bu ya. Iya, saling belajar semuanya, Bu. Saling belajar semuanya. Oke. Ada lagi, Bu, mungkin yang ingin diceritakan? Jadi yang paling seru itu ketika bikin pisang goreng, Bu. Karena ketika bikin nasi pisang goreng itu maunya Mas Alin itu katanya begini, Ibu biar saya aja yang goreng pisang biar Ibu nggak capek, katanya begitu. Oh, Masya Allah, iya. Jadi ketika ada dialog seperti itu rasanya tenyuh gitu, Bu. Jadi hati seorang ibu gitu. Dengan apa namanya, sendirinya anak mau membantu gitu, Bu ya. Ya, soalnya kalau di rumah kan kebiasaan. Kalau saya ikut masak. Kalau saya bersih-bersih, ikut bersih-bersih. Jadinya sudah terbiasa dengan kegiatan rumah gitu. Dan ini sering dilibatkan ya Mas Alinya, Bu ya. Oh ya, harapannya Ibu apa dengan adanya perayaan hasil belajar ini?
harapan untuk apa namanya perayaan hasil belajar ini kira-kira apa Bu dari Ibu sendiri? Kalau harapannya semoga bisa apa ya? Kan kalau ada perayaan hasil belajar itu kiranya kalau satu gitu loh Bu. Jadinya saya juga bisa apa mencari pangsit untuk berkreasi Bu. Kalau tahun depan diadakan lagi Ibu antusias untuk membuat lagi Bu? Insya Allah. Amin. Doanya saja Bu, doanya saja. Iya, doanya. Tapi terus diadakan setiap tahunnya. Baik. Iya, ya. Amin. Ya semoga seru ya, seru. Harapannya pengen apa namanya tetap ada lagi Bu ya tahun depan ya. Perayaan hasil belajar ini. Kalau ada terus kan lebih seru, apalagi kalau mungkin setiap satu semester sekali, jadi kan 1 tahun ada 2 kali toh Bu. Oh, iya. Jadi saya yang ambisi ini Bu ya. Oh ya nggak apa-apa Bu, karena memang seru juga memang Bu. Kita sendiri tuh senang kalau kita punya karya, terus karya kita itu diapresiasi dan apalagi kalau banyak apa namanya dari kalangan luar yang bisa ikut membaca karyanya kita gitu itu kan. Kita kan berbagi apa namanya berbagi pengalaman gitu ya Bu. Jadi apa namanya bagus sekali itu punya ambisi yang luar biasa Ibu ini. Ibunya Mas Alin, salut sekali saya Bu. Terlalu bersemangat ini Bu karena pengangguran Bu. Oh pengangguran yang semangat sekali ini juga apa namanya semangatnya perlu dicontoh ini Bu. Oke, terima kasih sekali Bu ya atas sharingnya. Salam nanti buat Mas Alin. Insya Allah. Ya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Tadi ada Bu ya sebagai apa namanya sharing sebagai guru apa namanya terkait perayaan hasil belajar ini. Terus terima kasih juga buat bunda-bunda yang sudah bercerita, yang sudah sharing apa namanya pengalamannya juga dalam mendampingi proses belajar anak dan juga pengalamannya dalam membuat karya. Seru sekali tadi dapat cerita dari bunda-bunda dan juga dari tadi ada apa sudut pandang anak, ada menurut Mas Segaf perayaan hasil belajar ini apa namanya menurut Mas Segaf tadi biasa aja karena karyanya mungkin apa namanya menurut Mas Segaf itu gampang banget. Jadi apa namanya sepertinya memang seru sekali ya dengan adanya hasil perayaan hasil belajar ini gitu. Jadi banyak apa namanya nanti akan banyak karya yang akan bisa kita lihat gitu baik dari guru, anak dan juga orang tua. Oke, terakhir ini apa namanya dari kami akan mulai membuka peresmiannya dan juga apa namanya mulai untuk meng-share atau mengupload semua hasil-hasil karya dan nanti ini akan dipandu pembukaan ini akan dipandu oleh apa namanya Bu Nisa sebagai wakil ketua yayasan. Halo Bu Nisa. Bu Nisa sudah hadir? Oke, kita tunggu Bu Nisa dulu ya. Jadi nanti ini Bu Nisa sebagai wakil ketua yayasan akan mulai membuka peresmiannya. Peresmian apa namanya perayaan hasil belajar ini akan dibuka mulai hari ini. Tapi untuk apa nanti di terakhir juga akan ada cuplikan-cuplikan karya-karya dari kita nanti akan ditampilkan di terakhir. Terus mulai besok tanggal 1 Juni akan mulai kita tim publikasi akan mulai mengakses atau melaunchingkan semua karya-karya dari teman-teman secara bertahap. Halo Bu Nisa. Kita panggil Bu Nisa dulu ya. Halo Mas Ega. Siap Bu Hani. Silakan Bu Nisa untuk memulai membuka peresmiannya.
Ya, terima kasih waktunya Bu Hani. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi wabarakatuh. semua yang hadir di ruang Zoom pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk orang tua, semua orang tua, wali murid yang ada, wali murid Umar Harun, kemudian guru-guru yang berperan aktif, kemudian anak-anak yang hebat, murid-murid Umar Harun yang luar biasa mengikuti proses untuk mempersiapkan perayaan hasil belajar, dan proses itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Kemarin dimulai dari sebelum Lebaran ya, dari mulai Ramadan itu sudah digaungkan, dan saya yakin pada saat Ramadan, Syawal, kemudian setelah Syawal ketika pembelajaran sudah mulai aktif ini, orang tua, anak, dan guru saling berkolaborasi penuh, karena kolaborasi itu bagian dari tujuan adanya perayaan hasil belajar. Bagaimana kita kolaborasi itu tidak hanya berhenti pada proses pembelajaran tatap muka di kelas, tetapi juga di hasil akhir, yaitu bagian asesmen ya. Asesmen kita nggak pakai ujian ABCD, nilainya harus 100, kemudian yang nggak milih A berarti salah, dan kemudian nilai, jadi tidak keterukurannya adalah bukan berhenti pada nilai, tetapi ini lebih daripada nilai, kayak gitu. Perayaan ini melibatkan semua aspek dalam tahapan perkembangan anak, dan juga totalitas orang tua, kemudian totalitas guru dalam mendampingi semua kegiatan asesmen ini. Jadi luar biasa sekali, saya merasakan sekali suasana-suasana semangat, dukungan dari orang tua, guru, dan respon yang positif juga yang diberikan oleh anak, kayak gitu. Dan harapannya dengan adanya perayaan hasil belajar ini, kita bisa membangun suatu lingkungan yang baik untuk anak didik kita semua, untuk anak-anak kita, membangun lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak kita di daerah Sarang ini, kayak gitu. Ya, walaupun perdana ini kemarin juga sempat deg-degan ya, pasti ada trouble itu ya. Jadi sampai gagal, Bu. Nggak apa-apa, itu kegagalan adalah awal di mana kita akan memperbaiki proses belajar itu untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Karena kalau nggak pernah gagal ya kita nggak akan pernah belajar. Betul sekali, Bu. Jadi dan Klo mengapresiasi sekali kepada anak-anak Umar Harun, murid-murid Umar Harun yang berani untuk mengemukakan idenya, kemudian menyampaikan ide tersebut, dikomunikasikan ke guru dan orang tuanya, sehingga hingga sampai atau hingga terjadi itu video-video tersebut, kemudian hasil karyanya gitu. Dan Klo juga mengapresiasi sekali kepada guru yang sudah berani dengan segala kesibukannya, berani untuk meluangkan waktu, memberikan karyanya selama proses belajar 1 tahun ini, yang dulu punya karya yang cuma disimpan di dalam laptop aja, sekarang sudah berani dan pede untuk dipublish ya. Harapannya itu bisa berdampak meluas, dibaca di semua kalangan, dapat menginspirasi orang banyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk orang tua yang saya berikan applause yang meriah pokoknya untuk orang tua ini, karena acara perdana tapi euforianya terasa sekali. Orang tua berani mendobrak dari zona nyamannya yang saya itu ibu-ibu Bu bisanya ngurus anak, ternyata tidak. Jenengan semua luar biasa, jenengan semua sudah mengirimkan banyak karya. Kemarin kebetulan saya juga yang menjadi panitia yang menghandle karya orang tua. Di situ saya membaca banyak, dan banyak yang mengandung bawang ternyata di situ. Bukan untuk bikin nasi goreng ya, tapi memang namanya flavor gitu.
Saya merasakan sekali orang tua banyak membuat karya itu memang dari hati, ketulusannya, menceritakan gitu. Proses mendampingi perkembangannya kayak gitu. Proses bagaimana orang tua bisa waktu ketika dengan segala kesibukannya bagi orang tua yang kayak gitu. Saya dan beliau-beliau semua sudah mau berbagi melalui pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh tim kayak gitu. Jadi ini semua adalah proses penghargaan, apresiasi untuk jenengan semua yang sudah terlibat di dalam pekan perayaan hasil belajar ini. Harapannya dengan adanya proses pembelajaran ini tidak berhenti pada kita mengirim karya, tapi kita setelahnya agar perayaan hasil belajar ini lebih bermakna, kita bisa saling berbagi inspirasi. Jadi aku sudah ngirim karya, ya udah selesai. Tidak sampai di situ, tapi nanti kita juga ada sesi selanjutnya, yaitu sesi refleksi. Pastinya kita akan tutup dengan refleksi. Kita baca karya-karya dari orang tua yang lain, dari guru-guru yang lain, dari murid-murid yang lain. Kita bisa belajar dari murid-murid kita. Jadi bukan hal yang tabu ketika ada guru membaca karya anak kemudian belajar dari karya anak. Itu hal yang sangat baik sekali gitu, karena semua murid, semua guru. Kemudian orang tua bisa membaca atau bisa belajar dari karyanya guru, dari karya anak-anak yang lain, bukan hanya anaknya sendiri kayak gitu. Kemudian guru juga bisa belajar dari karya orang tua. Kemudian guru juga bisa belajar dari karya murid-muridnya. Seperti itu perputaran itu terjadi. Jadi kita saling menginspirasi satu sama lain di situ. Karena inti dari pekan perayaan hasil belajar ini adalah kita bisa menciptakan atau membangun suasana semangat belajar, kemudian semangat untuk memaknai setiap proses belajar itu dengan sesi refleksi kayak gitu. Nah, jadi nanti ayah bunda, guru-guru semua, anak-anak Umar Hanum semua ya, setelah kita nanti membaca semua karya, kita bisa berbagi inspirasi. Dari inspirasi itu kita akan menyusun aksi apa gitu. Misalnya saya setelah membaca karya dari Bu Hani, saya menjadi terinspirasi bahwa menjadi orang tua itu jangan terlalu cemas ketika anaknya memang sudah siap di sekolah, misalnya kayak gitu. Terus aksi yang akan saya lakukan berarti saya akan lebih berusaha untuk mendampingi anak agar anak tenang, ibu juga tenang kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi bisa sampai kita tidak hanya berbagi inspirasi, tapi kita juga bisa melakukan aksi kayak gitu. Nah, dan kebetulan pada sore hari ini sebenarnya yang akan meresmikan ketua yayasan kita, Ibu Nadia, karena beliau berhalangan bepergian dan mungkin hari Rabu baru kondur ya. Jadi beliau mewakilkan kepada saya, dan semoga semua cita-cita baik, tujuan-tujuan baik yang melalui pekan perayaan belajar ini bisa tercapai, menjadi proses belajar kita semua, dan bisa berdampak meluas, kemudian bisa memberikan gambaran dan berbagi inspirasi tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan siapapun mereka yang membaca atau melihat karya-karya kita. Harapannya itu. Pesan dari Mama Nadia bahwa ketika kan perayaan hasil belajar ini kita serius kita niati ini sebagai bagian dari ibadah, maka ini akan menjadi amal jariah kita semua. Amin. Harapannya ini yang kita lakukan adalah sepertinya bukan seperti hal-hal ritual ibadah ya, tapi ketika kita niati ini sebagai niat ibadah, maka ini akan menjadi amal jariah kita semua, bisa memberikan perubahan baik untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke. Langsung saja pada hari ini tepatnya pukul 15.30 ya Pak Bu Hani ya, 15.
Ya, jam 15.30. Ya, setengah lah ya. Tepatnya pada jam 15.30. Saya bawa jam tapi saya kok bingung ya. Bingung. 15.30 tepatnya. Ya, maaf ya. 15.30 tepatnya pada pukul 15.30 ini bismillahirrahmanirrahim. Kita resmikan Pekan Perayaan Hasil Belajar periode 2021 2021, Bu. Oh ya, 2020 2021, maaf ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim, kan biar alurnya biar dapat gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tepatnya di hari ini, hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, jam pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kami resmikan Pekan Perayaan Hasil Belajar periode 2021-2022. Dengan ini semoga Pekan Perayaan Hasil Belajar ini berdampak meluas dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Semuanya kita bertepuk tangan. Karena ini nggak ada apa namanya balon meletus gitu. Nggak ada balon meletus, nggak ada sirine, nggak ada ketok palu juga nggak ada. Jadi ya kita tepuk tangan bersama ya, kita meriahkan perayaan Hasil Belajar ini. Jadi saya beneran betul loh ya, karena kayaknya ini suasananya memang khusyuk ya, maksudnya suasananya seperti mendukung sekali gitu. Saya merasakan aura-aura semangat dari audiens semuanya gitu, walaupun saya nggak bisa lihat semuanya ini siapa ya, tapi saya merasakan sekali ada aura-aura positif ya dari semua yang hadir pada saat. Iya Bu. Ya Allah, semoga ini menjadi awal pergerakan kita yang lebih luas ya, tidak hanya uplek-uplek di Umar Harun aja, tapi kita go internasional. Ya, pokoknya kita bismillah, kita bergerak bersama dimulai dari hal yang pelan, dan kita bergandengan erat ya, orang tua, guru, murid-murid kita semua, murid-murid yang mengikuti, halo. Kita semua bergandengan erat, kita berkomunikasi bersama, belajar bersama, dan merefleksikan bersama. Semoga Pekan Perayaan Hasil Belajar ini tapi bisa berdampak sampai terus. Ya, itu yang bisa aku sampaikan, Bu Hani. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Terima kasih untuk panitia yang mensukseskan juga acara pekan Perayaan Hasil Belajar pada saat hari ini. Oke, terima kasih juga Bu Nisa. Alhamdulillahirobbilalamin, peresmian dan pembukaan Pekan Perayaan Hasil Belajar ini telah dibuka, dan besok akan mulai launching hasil dari karya-karya kita semua secara bertahap nanti ya, akan secara bertahap kita akan secara bertahap nanti mulai besok tanggal 1 Juni akan kita launchingkan semua dari karya-karya anak, guru, dan juga orang tua. Nah, mungkin sebagian dari atau mungkin semuanya pasti penasaran dengan, wah ini kira-kira hasil karyanya anak-anak ini gimana ya? Kira-kira hasil karyanya guru ini bagaimana ya? Hasil karyanya orang tua ini gimana ya? Pasti teman-teman pada penasaran ya nggak? Pada penasaran nggak ya? Penasaran, Bu. Penasaran, Pak Joko penasaran ya? Penasaran, Bu. Ini sebelum kalau menunggu besok itu kan lama ya, masih ada nunggu beberapa jam lagi. Nah ini kita akan melihatkan cuplikan sedikit-sedikit
dari karya, ada beberapa dari karya anak, karya guru, dan juga karya orang tua. Monggo nanti ini bisa disaksikan cuplikan-cuplikan kita yang akan kita tampilkan. Ya, sedikit menambahi Bu Hani. Oke, Pak Joko. Untuk cuplikan nanti mungkin juga tidak bisa semuanya tampil karena memang antusias dari peserta, baik itu dari anak, dari guru itu kan banyak banget ya Bu ya yang mengirim. Nah, jadi ini yang kami tampilkan cuplikan-cuplikan dari beberapa, harapannya juga nanti sudah bisa mewakili. Ya, dan nanti untuk posting-posting yang lebih lengkap nanti dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 17 Bu ya. Okay. Hanya perwakilan aja Pak ya. Iya. Perwakilan dari karya guru sama karya orang tua. Ya, silakan bunda-bunda, teman-teman semuanya, guru-guru bisa menyaksikan cuplikan dari karya-karya beberapa karya dari keluarga Sekolah Islam Umar Harun. Mohon sambil ditunggu ya. Oke Pak Joko. Kalau ingin tahu karya yang lebih lengkap akan dimulai dari besok dan nanti bisa dilihat sering-sering lihat sosmednya kita Sekolah Islam Umar Harun, baik Instagram, Facebook atau blog Sekolah Islam Umar Harun. Nanti akan sering-sering kita share. Oke. Siap Bu Hani ya. Ini cuplikannya. Siap, silakan Pak Joko. Wah, penasaran. Nah. Bentar ya. Ini sepertinya belum kedengaran suaranya. Coba akan diulang lagi. Bisa diulang lagi Pak Joko? Oke Bu. Dibilang gitu ya. Ya, pasti kita Maaf ya, ayah bunda, teman-teman semuanya. Ini ada kendala teknis dalam pemutaran video. Coba kita akan ulangi lagi. Sepertinya tadi kurang kedengaran suaranya ya teman-teman ya. Oke, kita akan ulangi lagi.
Iya, Pak. Aku sembah. Siapanya ya? Punten ya Bunda ya. Oke, gimana Pak Joko? Sudah siap? Ayo Pak Joko semangat, semoga suaranya bisa terdengar. Iya, semangat Pak Joko. Tepuk tangan. Wah, lihat spoilernya, jadi makin penasaran ya teman-teman ya. Iya penasaran Bu. Ya Bu, tadi sekilas ini membaca beberapa tulisan orang tua. Betul sekali Bu Nisa, rasanya terenyuh. Padahal hanya baca sekilas. Iya kan? Kan baca sekilas saja terenyuh, apalagi yang baca keseluruhan. Iya, makin penasaran. Tadi juga ada anak-anak kecil yang apa namanya? Iya, Bu ini belum udah meneteskan air mata ya Bu ya.
Iya Bu, sudah terenyuh sekali. Makin penasaran pokoknya. Jadi gak sabar nunggu tanggal 1 Juni besok. Ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembukaan pekan perayaan hasil belajar telah telah selesai. Kula sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali buat ayah bunda yang ikut meramaikan pembukaan ini. Terima kasih buat guru-guru Umar Harun dan teman-teman semuanya yang juga ikut meramaikan pembukaan perayaan hasil belajar ini. Semoga pembukaan perayaan hasil belajar ini bermanfaat dan berdampak khususnya buat keluarga Sekolah Islam Umar Harun. Amin. Dan bermanfaat juga buat semuanya. Bisa praktek baik kita, semoga bisa makin tersebar luas di beberapa kalangan. Amin. Oke, di sini Kula sebagai moderator minta maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Minta maaf sekali dan terima kasih sudah ikut hadir. Dari Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman keluar, kita ada sesi terakhir. Sebetulnya ada sesi foto bersama. Sesi foto ya, Bu. Minta tolong. Iya, ini Open semua di sini, open kamera semua. Iya, minta tolong buat peserta untuk open kamera semua. Open kamera semua. Kameranya bisa dinyalain semuanya. Kita foto bersama. Jadi jangan keluar dulu ya, teman-teman ya. Kita foto bersama dulu ya. Silakan untuk dinyalain kameranya. Kita hitung ya. Siapa ini ya? Kita hitung 1 sampai berapa? 1 sampai 10. Sampai. Iya. 3 jam. 1 sampai 3. Semuanya sudah siap, teman-teman? Bu Nelly bisa open kamera. Ada Bunda Adila. Yang belum open kamera silakan. Oke, kita hitung ya 1 sampai 5 ya. Bu Mira. 1. Jangan sampai 10. Betul. 2, 3, 4, 5. Silakan. Ya. Sudah? Lagi, Pak. Lagi Pak. Nggak kerasa ya kalau gini ya. Lagi. Nggak berasa, fotonya nggak berasa. Ini udah. Lagi. Lagi teman-teman, lagi. 1, 2, 3. 1. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mau lagi Sudah? ya, Pak? Oh, udah, Pak. Oke, terima kasih Pak Joko. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Bu Hani. Sama-sama. Tunggu besok ya. Bu Hani. Dalam. Jangan lupa nanti di-share fotonya di keluarga Salamuha ya. Oke, siap. Nanti akan kita share di beberapa sosmed kita juga. Ya, terima kasih. Dadah. Terima kasih semuanya. Guru semua. Oke, guys.